Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan sampaikan penjelasan tentang ilmu bela diri laduni karomah Sunan Kalijaga. Penjelasan ini sangat penting untuk diketahui, bahkan dihafalkan, khususnya untuk orang-orang yang sudah memiliki ilmu bela diri laduni karomah Sunan Kalijaga. Penjelasan ini kami buat sesuai dengan pertanyaan dari orang-orang yang ingin mengetahui tentang ilmu laduni dan sudah dijawab lengkap dan jelas berdasarkan dalil sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan. Pada video ini, sudah ada 59 pertanyaan yang sudah kami jawab. Dan bagi yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar pada video ini. Baiklah, kita langsung ke inti pembahasan. Silahkan didengarkan dan mohon disimak baik-baik supaya apa yang disampaikan ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah keimanan bagi siapa saja yang telah melihat video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ke-1. Murid bertanya, apa itu ilmu laduni bela diri? Guru menjawab, ilmu laduni bela diri adalah ilmu bela diri yang diperoleh secara langsung melalui ijazah dan doa kunci karomah dari Kanjeng Sunan Kalijaga, tanpa proses belajar fisik dan tanpa tirakat berat. Ilmu ini diberikan secara instan melalui transfer energi spiritual. Pertanyaan kedua. Murid bertanya, mengapa seorang muslim perlu belajar ilmu laduni bela diri? Guru menjawab, karena Islam mengajarkan untuk menjaga diri dari kezaliman. Allah berfirman, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Ilmu ini adalah bentuk ikhtiar untuk menjaga diri dengan izin Allah. Pertanyaan ketiga. Murid bertanya, apakah ilmu ini juga bermanfaat bagi non-muslim? Guru menjawab, tentu. Karena ilmu ini adalah anugerah Allah yang diberikan untuk menjaga diri dan meningkatkan kedisiplinan spiritual bagi siapa saja yang menerimanya dengan hati yang ikhlas. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Dia kehendakinya sebagai anugerah. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang dianugerahi hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Pertanyaan keempat. Murid bertanya, bagaimana proses mendapatkan ilmu ini? Guru menjawab, ilmu ini diijazahkan secara langsung dalam waktu singkat, sekitar 3 menit, melalui doa kunci karomah dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah menerima ijazah, murid bisa langsung membuktikan keasliannya. Pertanyaan kelima. Murid bertanya, apakah dalam perguruan ini ada latihan fisik? Guru menjawab, tidak. Ilmu ini tidak mengandalkan latihan fisik, tetapi lebih menekankan pada istiqomah dalam ibadah, amanah dalam kehidupan, serta mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaan keenam. Apa manfaat utama dari ilmu laduni bela diri? Guru menjawab, ilmu ini melindungi dari kezaliman baik fisik maupun batin dan menuntun pemiliknya menuju jalan ketakwaan. Semakin kuat iman seseorang, semakin tinggi manfaat yang diperolehnya. Pertanyaan ketujuh. Murid bertanya, apakah ada syarat khusus untuk mendapatkan ilmu ini? Guru menjawab, syarat utamanya adalah niat yang ikhlas, menjaga mahabbah kepada guru, berbakti kepada orang tua, menjaga nama baik perguruan, serta istiqomah dalam ibadah dan menjauhi larangan agama, serta membayar mahar ilmu sesuai yang ditentukan sebagai wujud pengganti riyadhah atau mengganti tirakat dan sebagai wujud pengorbanan murid dalam hal tolabul ilmi sesuai kesanggupannya. Pertanyaan ke-8. Murid bertanya, bagaimana ilmu ini memperkuat ukhuwah Islamiyah? Guru menjawab, ilmu ini mengajarkan disiplin spiritual, menjauhkan dari kezaliman, serta menekankan pentingnya persaudaraan dan ketaatan Allah dan Rasul-Nya. Pertanyaan ke-9. Mengapa belajar ilmu ini bisa membantu kehidupan dunia dan akhirat? Guru menjawab, karena ilmu ini melatih istiqomah dan amanah dalam ibadah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dengan ilmu ini,
seseorang akan lebih teguh dalam keimanan dan lebih siap menghadapi kehidupan akhirat. Pertanyaan ke-10. Apa yang membedakan laduni bela diri dari bela diri lainnya? Guru menjawab, laduni bela diri bukan sekedar ilmu fisik, tetapi ilmu spiritual yang langsung diterima melalui ijazah. Fokusnya adalah pada peningkatan iman dan ketakwaan, bukan pada kekuatan jasmani semata. Pertanyaan ke-11. Murid bertanya, apakah ilmu ini bisa hilang? Guru menjawab, ilmu ini tetap ada selama pemiliknya menjaga keimanan dan ketakwaan. Jika seseorang lalai dalam ibadah, pengaruh ilmunya akan melemah sesuai dengan kadar keimanan yang dimilikinya. Pertanyaan ke-12. Murid bertanya, apa dalil tentang pentingnya menjaga diri dari kezaliman? Guru menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menzalimi dan jangan pula dizalimi. Hadis Muslim. Laduni bela diri adalah ikhtiar untuk menghindari kezaliman dan mempertahankan kehormatan diri. Pertanyaan ke-13. Murid bertanya, mengapa seorang murid harus menjaga mahabbah kepada gurunya? Guru menjawab, karena keberkahan ilmu datang dari keikhlasan dan rasa hormat kepada guru. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa tidak menghormati gurunya, maka ia kehilangan keberkahan ilmunya. Pertanyaan ke-14. Murid bertanya, bagaimana ilmu ini melatih seseorang menjadi amanah? Guru menjawab, dengan memperkuat disiplin dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan agamanya. Sebagaimana firman Allah, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Pertanyaan ke-15. Murid bertanya, apakah seseorang yang sudah menerima ijazah langsung bisa menggunakan ilmu ini? Guru menjawab, ya, karena ilmu ini bersifat laduni atau langsung dari Allah melalui doa dan ijazah, maka ilmu tersebut bisa langsung dibuktikan keasliannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan ke-16. Murid bertanya, bagaimana cara agar ilmu ini tetap bermanfaat seumur hidup? Guru menjawab, dengan selalu meningkatkan keimanan, bertakwa, dan menjalankan ibadah dengan istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus, istiqomah, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaan ke-17. Murid bertanya, apa yang harus dihindari oleh pemilik ilmu laduni bela diri? Guru menjawab, kezaliman, kesombongan, dan penyalahgunaan ilmu. Ilmu ini adalah amanah yang harus digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kejahatan. Pertanyaan ke-18. Murid bertanya, apakah ilmu ini bisa diwariskan kepada orang lain? Guru menjawab, tidak secara langsung. Seseorang harus mendapatkan ijazah dari guru yang memiliki sanad ilmu yang jelas agar ilmunya tetap murni dan berkah. Pertanyaan ke-19. Murid bertanya, bagaimana peran ilmu ini dalam membentuk karakter yang kuat? Guru menjawab, ilmu ini mengajarkan disiplin spiritual, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi ujian hidup. Ini adalah karakter seorang muslim sejati yang berpegang teguh pada tauhid. Pertanyaan ke-20. Murid bertanya, bagaimana cara menjaga keaslian ilmu ini? Guru menjawab, dengan terus menjaga amanah, berbakti kepada guru dan orang tua, serta selalu dalam ketaatan kepada Allah. Pertanyaan ke-21. Murid bertanya, mengapa seorang muslim harus memiliki pertahanan diri? Guru menjawab, Islam mengajarkan keseimbangan antara tawakal dan ikhtiar. Allah berfirman, bertawakallah kepada Allah, tetapi ikatlah dulu untamu. Hadis riwayat Tirmizi. Laduni bela diri adalah bentuk ikhtiar spiritual untuk perlindungan diri. Pertanyaan ke-22. Murid bertanya, apakah ilmu ini bertentangan dengan ajaran Islam? Guru menjawab, tentu tidak. Justru ilmu ini selaras dengan Islam karena menekankan keimanan,
ketakwaan, serta menjauhi kezaliman. Pertanyaan ke-23. Murid bertanya, apakah belajar ilmu ini termasuk syirik? Guru menjawab, tidak, karena ilmu ini murni dari Allah melalui perantara doa dan ijazah guru yang memiliki sanak keilmuan yang jelas. Justru ilmu ini membantu memperkuat tauhid kepada Allah. Pertanyaan ke-24. Murid bertanya, bagaimana hubungan ilmu ini dengan mahabbah? Guru menjawab, ilmu ini mengajarkan murid untuk mencintai Allah, Rasul-Nya, dan gurunya dengan ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang beriman sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaan ke-25. Murid bertanya, apa keutamaan belajar ilmu tanpa tirakat berat? Guru menjawab, keutamaan ini menunjukkan bahwa ilmu adalah anugerah dari Allah yang bisa diberikan kepada siapa saja yang memiliki hati yang bersih dan niat yang tulus. Pertanyaan ke-26. Murid bertanya, bagaimana cara menjaga amanah ilmu ini? Guru menjawab, dengan tidak menyalahgunakannya, tidak sombong, dan tetap dalam ketaatan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Tetapi manusia berani memikulnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Pertanyaan ke-27. Murid bertanya, bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam ilmu ini? Guru menjawab, dengan menjaga adab terhadap guru, beramal soleh, dan selalu bersyukur atas anugerah ilmu yang diterima. Pertanyaan ke-28. Murid bertanya, apakah ada batasan usia untuk menerima ilmu ini? Guru menjawab, tidak ada batasan usia, asalkan seseorang memiliki niat yang ikhlas dan siap menerima amanah ilmu. Pertanyaan ke-29. Murid bertanya, apakah ilmu ini hanya untuk membela diri dari serangan fisik? Guru menjawab, tidak. Ilmu ini juga menjaga dari serangan batin seperti gangguan jin, energi negatif, serta fitnah manusia. Pertanyaan ke-30. Bagaimana ilmu ini membantu dalam kehidupan sehari-hari? Guru menjawab, ilmu ini memberikan ketenangan hati, keberanian dalam menghadapi tantangan hidup, serta meningkatkan kesadaran spiritual. Sebelum dilanjut, jangan lupa ngopi ya, supaya ketika menyimak video ini tidak ngantuk. Baiklah, untuk selanjutnya, pertanyaan ke-31. Murid bertanya, bagaimana menjaga amanah ilmu ini? Guru menjawab, dengan tidak menyalahgunakannya, tidak sombong, dan tetap dalam ketaatan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Tetapi manusia berani memikulnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Pertanyaan ke-32, bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam ilmu ini? Guru menjawab, dengan menjaga adab terhadap guru, beramal salih, dan selalu bersyukur atas anugerah ilmu yang diterima. Pertanyaan ke-33, apakah ada batasan usia untuk menerima ilmu ini? Guru menjawab, tidak ada batasan usia, asalkan seseorang memiliki niat yang ikhlas dan siap menerima amanah ilmu. Pertanyaan ke-34, apakah ilmu ini hanya untuk membela diri dari serangan fisik? Guru menjawab, tidak. Ilmu ini juga menjaga dari serangan batin seperti gangguan jin, energi negatif, serta fitnah manusia. Pertanyaan ke-35, bagaimana ilmu ini membantu dalam kehidupan sehari-hari? Guru menjawab, ilmu ini memberikan ketenangan hati, keberanian dalam menghadapi tantangan hidup, serta meningkatkan kesadaran spiritual. Pertanyaan ke-36, bagaimana cara agar ilmu ini tidak hilang dari diri kita? Guru menjawab, dengan tetap istiqomah dalam ibadah, menjaga amanah, dan tidak melanggar aturan agama. Pertanyaan ke-37, bagaimana cara seorang murid menunjukkan bakti kepada gurunya? Guru menjawab, dengan menghormatinya, tidak berbohong kepadanya,
serta mengamalkan ilmu dengan benar dan tidak menyalahgunakannya. Pertanyaan ke-38, apakah ilmu ini bisa digunakan untuk hal-hal negatif? Guru menjawab, tidak bisa. Ilmu ini hanya untuk perlindungan dan kebaikan. Jika digunakan untuk kezaliman, maka manfaatnya akan hilang dan bisa menjadi fitnah bagi pemiliknya. Pertanyaan ke-39, apakah seseorang bisa menolak ijazah ilmu ini setelah menerimanya? Guru menjawab, bisa. Namun hal itu menunjukkan kurangnya keyakinan dan rasa syukur. Orang yang menolak ilmu bisa kehilangan keberkahannya. Pertanyaan ke-40, bagaimana sikap yang harus dimiliki setelah mendapatkan ilmu ini? Guru menjawab, tetap rendah hati, bersyukur kepada Allah, serta tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Pertanyaan ke-41, apa hubungan ilmu ini dengan tauhid? Guru menjawab, ilmu ini melatih seseorang agar lebih bertauhid dengan benar, karena mengajarkan ketergantungan hanya kepada Allah, bukan pada kekuatan fisik atau makhluk lain. Pertanyaan ke-42, apakah ilmu ini bisa diwariskan secara turun-temurun? Guru menjawab, tidak. Setiap orang harus menerima ijazahnya sendiri dari guru yang memiliki sanad keilmuan. Pertanyaan ke-43, bagaimana hubungan ilmu ini dengan ibadah? Guru menjawab, ilmu ini menekankan pentingnya ibadah yang istiqomah. Semakin kuat ibadah seseorang, semakin besar manfaat ilmu yang dirasakannya. Pertanyaan ke-44, bagaimana cara mengetahui apakah seseorang sudah menerima ilmu ini dengan sempurna? Guru menjawab, ilmu ini bisa langsung dibuktikan setelah menerima ijazah, sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan masing-masing. Pertanyaan ke-45, bagaimana jika seseorang merasa ragu dengan ilmu ini? Guru menjawab, hendaknya ia memperkuat keyakinannya dengan berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, dan meminta bimbingan dari gurunya. Untuk selanjutnya, pertanyaan ke-46. Murid bertanya, apakah ilmu ini bisa hilang jika seseorang melakukan dosa besar? Guru menjawab, ya, karena dosa besar dapat menghalangi keberkahan dan perlindungan dari ilmu ini. Oleh karena itu, murid harus menjaga ketakwaannya. Pertanyaan ke-47. Murid bertanya, bagaimana cara memperkuat energi dari ilmu ini? Guru menjawab, dengan selalu meningkatkan ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, serta menjalankan amanah dengan baik. Pertanyaan ke-48. Murid bertanya, apakah ilmu ini bisa membuat seseorang kebal dari semua serangan? Guru menjawab, ilmu ini adalah perlindungan spiritual yang diberikan sesuai kadar keimanan seseorang. Jika seseorang lalai dalam ibadah, maka perlindungan juga akan berkurang. Pertanyaan ke-49. Murid bertanya, bagaimana cara bersyukur atas ilmu ini? Guru menjawab, dengan mengamalkan ilmu sesuai tuntunan agama, tidak sombong, serta selalu bersedekah dan membantu sesama. Pertanyaan ke-50. Murid bertanya, apakah ada efek samping dari menerima ilmu ini? Guru menjawab, tidak ada efek negatif, selama digunakan dengan benar dan tidak disalahgunakan. Pertanyaan ke-51. Murid bertanya, bagaimana ilmu ini membantu seseorang mencapai kehidupan akhirat yang baik? Guru menjawab, dengan menjauhkan diri dari kezaliman, menjaga keimanan, serta membantu seseorang untuk istiqomah dalam ibadah. Pertanyaan ke-52. Murid bertanya, apakah semua orang bisa menerima ilmu ini? Guru menjawab, bisa, selama memiliki niat yang tulus dan bersedia menerima amanah dengan baik. Pertanyaan ke-53. Murid bertanya, apakah ada pantangan setelah menerima ilmu ini? Guru menjawab, tidak ada pantangan khusus, tetapi murid harus menjaga diri dari maksiat, kezoliman, dan kesombongan. Pertanyaan ke-54. Murid bertanya,
apakah ilmu ini bisa ditransfer ke orang lain tanpa izin guru? Guru menjawab, tidak. Ilmu ini hanya bisa diberikan melalui ijazah yang sah dari guru yang berhak mengijazahkan. Pertanyaan ke-55. Murid bertanya, apa yang harus dilakukan jika seseorang merasa ilmunya melemah? Guru menjawab, segera introspeksi diri, memperbaiki ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah, serta memohon bimbingan dan doa dari guru yang memberikan ijazah. Pertanyaan ke-56. Murid bertanya, bagaimana cara mengetahui apakah seorang guru memiliki sanad ilmu yang benar? Guru menjawab, dengan melihat akhlaknya, ilmunya, serta silsilah keilmuan yang dimilikinya. Guru sejati tidak akan mengajarkan hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan perlu diketahui bahwa sanad keilmuan ini bersumber dari Nabiullah Khidir alaihi salam, turun kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga menurunkan laduni bela diri ini kepada sanad pertama Guru Sepuh Mukti Nur Ali, kemudian diturunkan pula kepada sanad kedua, yaitu Kapten Infantri Haji Tatang Taryono yang ada di Bogor, dan kemudian diturunkan pula kepada sanad ketiga, Guru Aris Rianto yang ada di Kuningan, juga diturunkan pula kepada sanad keempat, Guru Zulkifli Malaysia. Adapun susunan sanadnya sebagai berikut. 1. Nabiullah Khidir alaihi salam. 2. Kanjeng Sunan Kalijaga. 3. Mukti Nur Ali sebagai sanad pertama, yaitu Guru Sepuh Pewaris Ilmu Laduni Karomah Sunan Kalijaga pertama Cakra Aura Laduni. 4. Kapten Infantri Haji Tatang Taryono sebagai sanad kedua, yaitu Guru Besar Al-Batin Al-Wali Indonesia sebagai pewaris kedua Kanjeng Sunan Kalijaga. 5. Guru Aris Rianto sebagai sanad ketiga, yaitu Guru Besar Cakra Laduni Kuningan sebagai pewaris ketiga Kanjeng Sunan Kalijaga. 6. Guru Zulkifli sebagai sanad keempat, yaitu Guru Besar Cakra Aulia Malaysia sebagai pewaris keempat. Dan setelahnya tidak ada lagi. Namun dari keempat guru besar itu akan membuat cabang-cabangnya yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Jadi sanad keilmuan ini sangatlah jelas. Pertanyaan ke-57. Murid bertanya, apakah seseorang yang sudah memiliki ilmu ini masih perlu belajar bela diri fisik? Guru menjawab, tidak wajib, tetapi jika ingin memperkuat fisik, boleh saja, selama tidak mengandalkan kekuatan fisik lebih dari ketergantungannya kepada Allah. Pertanyaan ke-58. Murid bertanya, apa hubungan ilmu ini dengan kejujuran? Guru menjawab, ilmu ini menuntut pemiliknya untuk selalu jujur dalam bertindak, karena kejujuran adalah bagian dari amanah. Pertanyaan ke-59. Murid bertanya, bagaimana agar seseorang bisa istiqomah setelah menerima ilmu ini? Guru menjawab, dengan terus menjaga hubungan dengan Allah, berzikir, serta tetap berpegang pada ajaran guru dan Al-Quran. Itulah penjelasan dan jawaban dari pertanyaan para murid kepada guru, dan bagi yang mau bertanya lagi, silahkan tulis di kolom komentar video ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.